Akan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Michael Manawan. Kepada pendeta dipersilakan. Baik, apakah suara saya sudah bisa didengar? Terdengar pendeta. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang begitu indah yang sudah disampaikan kepada saya. Ya, terima kasih kepada Gembala Jemaat dan juga khususnya kepada Ibu Sri Ulina Sembiring yang sudah memberikan saya kesempatan dari jauh-jauh hari untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih juga atas lagu pujian yang sudah disampaikan, yang sudah mengawali akan pekabaran firman Tuhan, bahwa Tuhanlah Allah sumber perlindungan kita dan kekuatan kita. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena dialah kekuatan kita, dialah perlindungan dari segala musuh. Ya. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena Tuhanlah perlindungan kita. Serangan musuh begitu hebat. Setan punya kekuatan yang luar biasa. Tetapi kita dapat berlindung kepada Tuhan. Dan dialah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas lagu pujian yang sudah disampaikan. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kepada kita semua, para tamu-tamu. Saya melihat tadi di sini ada dosen saya ya, yang sempat bergabung dan masih bergabung, yaitu Mem Caroline Tobing, dan juga teman-teman orang muda dan keluarga saya sendiri. Baik, sebelum kita akan memulaikan pekabaran firman Tuhan pada malam hari ini, kita tunduk kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami umat-umat-Mu lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin menikmati makanan rohani bagi tubuh kami, bagi iman kami, bagi kekuatan kami, di tengah-tengah masalah pandemik yang terjadi di dalam dunia ini, Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, karena Engkau adalah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Bersama-samalah dengan kami ketika kami akan mendengarkan firman. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, pada malam hari ini kita berkumpul lagi setelah kita melakukan aktivitas kita sepanjang 1 minggu di dalam kehidupan kita, hingga pada hari Sabat ini, pembukaan Sabat Tuhan yang indah ini, kita boleh bertemu kembali di dalam acara ibadah Wesper kita pada malam hari ini. Firman Tuhan yang saya akan bawakan pada malam hari ini di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan judul Yesuslah teladanku. Kalau kita berbicara tentang Yesuslah teladanku, kata teladan dia, saya teringat akan satu stadion yang ada di Medan, ya. Satu stadion di Medan, yaitu Stadion Teladan. Kenapa dinamakan Stadion Teladan, saudara? Mari kita akan lihat pada malam hari ini suatu pelajaran dengan judul Yesuslah teladanku. Baik, apakah slide saya sudah kelihatan, Saudari Dela? Sudah, pendeta. Oke, baik, terima kasih. Ya. Baik, pada malam hari ini kita akan belajar satu pelajaran yang indah dari kata teladan. Sering di sekolah, saya lihat di sini ada Kak Jemita ya, seorang guru, ada juga Saudari Erika, guru juga, Kak Rita juga ya. Sering kita mendengar istilah murid teladan. Murid teladan atau mahasiswa teladan. Apa itu kata teladan itu, saudara? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teladan artinya sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Dari perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Kalau kita lihat gambar yang ada pada saat ini, yang mana contoh teladan itu, saudara? Yang putih, yang orang banyak, atau yang warna merah, orang yang berwarna merah ini? Sudah pasti yang menjadi teladan di dalam gambar ini ialah orang yang di depan, atau orang yang berwarna merah ini. Kenapa?
Karena mereka adalah contoh, ya, sesuatu yang patut ditiru di dalam kehidupan, ya, dari perbuatan, kelakuan, sifat, dan sebagainya. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar di dalam firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu, umat-umat Tuhan, orang-orang muda yang mempunyai Alkitab, boleh kita buka di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Peristiwa di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ini sudah sering kita dengarkan, ya, cerita tentang seorang yang bernama Zakheus. Saya beri judul di sini adalah Yesuslah teladan. Biasanya orang membuat judul ini adalah belajar dari Zakheus. Tetapi ini kita akan belajar kenapa Yesus dikatakan dia menjadi teladan di dalam kehidupannya. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 menjelaskan tentang teladan di dalam hal penginjilan. Ya. Kita tahu bersama dari 2020 sampai 2025 tema yang diberikan oleh General Conference adalah apa? I will go, atau penginjilan. Saya akan pergi. Itu makanya saudaraku, ya, di dalam ayat yang pertama dalam Lukas pasal 19 ayat yang pertama saya akan bacakan. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Ini merupakan suatu ayat penginjilan. Lukas pasal 19 ayat yang pertama. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus memasuki kota itu. Tujuannya dia adalah ke Yerusalem. Tetapi pada saat itu dia melewati kota Jericho. Yang pertama pelajaran yang kita bisa ambil atau menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan penginjilan, jangan kita memilih tempat. Oh, saya mau hanya di kota saja. Saya tidak mau di desa. Saya mau hanya di desa saja. Saya tidak mau di kota. Yesus ketika di dalam kehidupannya, dia menunjukkan suatu teladan di dalam kehidupannya. Dia memberikan satu teladan, yaitu dia tidak memilih tempat. Di mana saja. Di danau, di pantai, di kota, di mana saja. Dia melakukan penginjilan, saudara. Kita lihat di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-35. Di sana Yesus berkeliling ke semua kota dan desa untuk mengajar dalam rumah-rumah ibadah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Alkitab menjelaskan dan menggambarkan bahwa kota sangat penting dan juga desa-desa juga sangat penting. Kenapa? Karena banyak jiwa-jiwa di sana, masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan daripada saudara dan saya. Banyak orang yang ingin belajar akan firman Tuhan. Ya, lihat ketika Yesus datang, ketika dia berjalan berkeliling ke semua kota dan desa-desa, banyak orang ingin mengikuti dia. Dan dia menyampaikan pekabaran Injil Kerajaan Sorga, serta dia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Itu makanya gereja kita, Gereja Masih Advent Hari ke-7, mempunyai dua organisasi yang penting di dalam penginjilan. Ya, masih banyak lagi selain daripada Pathfinder, Master Guide, dan lain sebagainya. Kalau kita tahu bersama ada dua organisasi dari gereja kita. Yang pertama, ialah apa, saudara? Ketika kita mau menginjil di kota, ada yang dinamakan, saya lihat di sini ada Kak Rita, ada Kak Esther Tari di sini. Ya. Mereka juga tergabung di dalam OIM, One Year in Mission. Inilah organisasi untuk melakukan penginjilan di kota. Terjadi 1 tahun, saudara. Dan saya juga termasuk di dalamnya. Dan juga ketika kita mau berada di desa, ada 1,000 misioner. Artinya bahwa gereja kita peduli terhadap kota dan juga desa, saudara. Di dalam melakukan penginjilan. Begitu juga dengan kita umat-umat Tuhan yang lainnya. Yesus mengajarkan, memberikan suatu teladan di dalam kehidupan kita. Bahwa sangat penting untuk melayani di mana saja. Alkitab menjelaskan bahwa kota dan desa
masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan saudara. Dan kebenaran firman Tuhan harus segera disampaikan. Di dalam tulisan manuskrip 1874 sama dengan Testimonies for the Church, volume ke-7, dikatakan bahwa kota-kota dan desa-desa merupakan bagian dari kebun anggur Allah. Dia tidak katakan bahwa hanya kota saja atau hanya desa saja, saudara. Tetapi ini merupakan bagian dari kebun anggur Allah, kota-kota dan desa. Ini harus diupayakan dan jangan dilewatkan. Malaikat-malaikat surga ditugaskan untuk bekerja sama dengan juru kabar yang ditunjuk Allah, pengkhotbah-pengkhotbah kebenaran, harus mendorongkan dan harapan sebagaimana Kristus, pemimpinmu yang hidup. Tetaplah rendah hati dan menyesal di hadapan Allah. Pertahankan iman yang teguh pada janji-janji Allah. Yesuslah teladan kita. Yesus memberikan satu teladan di dalam kehidupan kita. Bahwa jangan kita ketika kita sudah ditunjuk oleh Tuhan untuk ditempatkan di suatu tempat. Dan ini juga merupakan pelajaran bagi saya juga. Bahwa jangan kita memilih di mana terserah kita, saudara. Tapi biarkan Tuhan yang mengizinkan, yang bekerja di dalam kehidupan saudara. Tuhan yang menentukan dimanapun saudara berada. Ya. Inilah yang disampaikan oleh Nyonya Ellen G. White. Paling awal untuk kota-kota dan desa-desa. Teladan dalam hal penginjilan yang kedua yang Yesus ajarkan bagi kita. Dan ini sering terjadi di dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Yang kedua, Yesus tidak memilih orang tertentu. Apa maksudnya, saudara? Mari kita lihat Lukas pasal 19 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Ayat yang kedua. Di situ ada seorang yang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Kepala pemungut cukai adalah seorang kepala, ya kalau pada zaman sekarang mungkin kita bisa katakan seorang kepala pajak, direktur pajak, ya, seperti Gaius Tambunan. Dan ia seorang yang kaya dikatakan, saudara. Zakeus yang berarti suci, dari kata Zakaios atau Zakai. Dia yang memang suci karena dimurnikan sendiri oleh Yesus Kristus. Dia seorang pendosa, saudara. Yang diubah oleh Yesus menjadi seorang yang kudus. Itu makanya arti namanya adalah suci. Dia adalah seorang pemungut cukai, bahkan kepala dari pemungut cukai di daerah Jeriko. Pada masa pemerintahan Roma, orang-orang Yahudi dikatakan diharuskan untuk membayar pajak kepada kaisar. Dan sangat umum pada waktu itu bahwa seorang pemungut pajak biasanya menarik pajak mereka lebih daripada apa yang ditetapkan oleh pemerintah Roma. Itulah makanya kenapa mereka kaya, karena mereka menarik pajak lebih, saudara. Bahkan Zakeus ini adalah kepalanya, pemimpinnya. Itulah makanya dikatakan bahwa seorang pemungut pajak atau pemungut cukai ini menjadi sangat dibenci rakyat. Bahkan dikatakan level yang paling rendah pada masa zamannya itu, saudara. Tetapi setelah dia mendengarkan bahwa Tuhan Allah menyampaikan berita firman Tuhan, ya, dia menyembuhkan Zakeus di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ketiga. Dia berusaha untuk melihat orang, apakah Yesus itu? Orang apa Yesus itu? Tetapi dia punya kelemahan, saudara. Dia mempunyai kelemahan oleh karena badannya pendek. Ya. Badannya pendek, saudara. Dia punya kelemahan. Ya. Kita semua pasti punya kelemahan masing-masing di antara kita. Tetapi lihat di ayat yang keempat. Apa dikatakan di ayat yang keempat, saudara? Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ.
Dia merasa bahwa dia memiliki keterbatasan. Tetapi seorang Zakeus, oleh karena rasa penasarannya ingin bertemu dengan Yesus, ingin melihat, ya, ayat yang ketiga tadi katakan, dia ingin melihat orang apa Yesus itu, sehingga dia tidak menyerah. Ya, walaupun dia tahu bahwa badannya pendek, yang lainnya tinggi-tinggi semua, saudara. Yang dia lakukan apa? Dia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ya, dia memanjat pohon ara, saudara. Ya. Pada waktu kami diberikan kesempatan untuk mengikuti Holy Land ke Yerusalem, di mana pada waktu itu kami melihat, ya, pohon yang ada di belakang itu, saudaraku. Kalau kita tahu bersama, saudara boleh lihat di internet juga ada. Ini merupakan pohon daripada yang dinamakan The Tree of Zacchaeus. Pohon Zacchaeus 2000 tahun yang lalu, saudara. Di pohon inilah Zacchaeus naik ke atasnya, saudara. Oleh karena badannya pendek. Ya. Saudara bisa membayangkan bagaimana seorang yang badannya pendek, tetapi dia merupakan seorang yang kaya, saudara. Seandainya pada waktu itu saya seperti itu, terjadi seperti itu, mungkin saya akan berpikir, sudahlah, kalaupun saya tidak bisa melihat Yesus, ya sudahlah, apa boleh buat. Saya masih punya uang, masih punya banyak uang. Ya, walaupun saya tidak bisa melihat Yesus, saya bisa menyuruh orang mungkin untuk bisa memanggil dia untuk rumah saya, bisa jadi. Tetapi niat daripada Zacchaeus ini tinggi, saudara. Dia tidak menyerah, dia ingin bertobat dengan sungguh-sungguh. Sampai dia naik ke atas pohon ara, saudara. Di dalam Lukas pasal 19 ayat yang kelima dikatakan. Lalu Zacchaeus dikatakan di ayat yang kelima, ketika Yesus sampai di tempat itu, apa yang Yesus katakan? Yesus melihat ke atas dan berkata, Zacchaeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara bisa bayangkan orang banyak pada saat itu, saudara. Kalau saudara lihat di gambar ini. Orang banyak ada pada saat itu, banyak, saudara. Tapi tiba-tiba Yesus berhenti di pohon yang dinaiki oleh Zacchaeus dan dia berkata, Zacchaeus, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumah. Apa respon kita, saudara? Ya. Mungkin ketika Yesus datang di jemaat Bumi Kemiling Permai, di jemaat BKP, dia datang kepada Kak Esther atau Kak Jemita, dia katakan, Kak, saya ingin engkau turun, ya. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Apa respon kita? Oh Tuhan, rumah saya masih berantakan, Tuhan. Jangan dulu, Tuhan. Saya kasih tahu dulu orang rumah saya. Ya. Tetapi saudaraku, Zacchaeus, dia turun dan dia katakan, Tuhan katakan, aku harus menumpang di rumahmu. Tanpa berbasa-basi. Ya. Dia merespon di ayat yang ke-6. Lalu Zacchaeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jangan pernah berpikir bahwa kita ini sebenarnya tidak pantas untuk menerima Yesus. Karena dosa-dosa kita. Yesus tidak pernah merendahkan kita kalau kita menyadari bahwa dosa-dosa kita. Dia akan meninggikan kita dan membawa kita ke tempat yang seharusnya, yaitu menjadi anak-anak Allah. The children of God. Ya. Jangan berpikir bahwa saudara ini, saya tidak pantas. Ya. Banyak ketika acara perjamuan kudus, banyak orang, ya, umat-umat Tuhan sering meninggalkan tempat tersebut. Atau ketika dia datang ke gereja katanya, saya tidak pantas. Jangan berpikir bahwa kita ini tidak pantas, saudaraku. Walaupun kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Dikatakan bahwa untuk menerima Yesus karena dosa-dosa kita. Yesus tidak pernah merendahkan kita. Pelajaran yang menarik.
bahwa Yesus tidak pernah memilih orang-orang tertentu atau orang-orang kaya dan lain sebagainya. Dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus tidak pernah merendahkan kita, dikatakan. Kalau kita ya, menyadarkan dosa-dosa kita. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang berdosa. Saya mau datang kepada Yesus sebagai juru selamat pribadi. Yesus tidak pernah merendahkan kita, saudara. Dia akan meninggikan kita dan membawa kita ke tempat yang seharusnya. Filipi 3 ayat yang ke-20 dikatakan, kita adalah warga surga. Engkau adalah anak-anak Allah. You are the children of God. Ya. Engkau adalah anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Ya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Dan Tuhan akan meninggikan saudara. Kita lihat ketika kita sudah belajar bagaimana Yesus layak untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Zakheus merasa bahwa Yesus adalah teladan di dalam kehidupan. Apa responnya, saudara? Yang pertama responnya adalah di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-6 yang tadi sudah dibaca. Zakheus tanpa basa-basi, dia turun. Ya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, dia turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Dia bersukacita, saudara. Sudah selayaknya bahwa panggilan Tuhan harus kita sambut dengan sukacita. Ketika Tuhan memanggil saudara untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi penginjil-penginjil di dalam kehidupan saudara, bagi orang lain, mari sambut itu dengan sukacita. Ketika kita ditunjuk untuk mengambil ibadah, mengambil bagian di dalam ibadah, nantilah, bisalah itu, ada pendeta kok yang gantikan. Ya. Tapi firman Tuhan katakan sudah selayaknya bahwa panggilan Tuhan harus kita sambut dengan sukacita, dengan bahagia. Karena Tuhan masih peduli kepada saudara. Tuhan sudah memberikan teladan di dalam kehidupan saudara. Walaupun saudara manusia yang berdosa, Tuhan masih memanggil saudara. Mari kita sambut dengan sukacita. Respon yang kedua yang dilakukan oleh Zakheus. Di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 dikatakan. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Saudaraku, semua orang pada saat itu merasa bahwa Yesus ini seorang yang suci, seorang yang dihormati, tetapi dia berani datang kepada orang yang tidak layak untuk menerima dia sebenarnya. Tapi Zakheus tidak peduli, saudara. Zakheus tidak memperdulikan kata-kata orang tersebut. Yang dia lakukan di ayat yang ke-8, saudara boleh baca. Dia katakan, Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan. Berapa? 4 kali lipat. Ini merupakan salah satu bentuk dari pertobatan yang benar, saudara. Ketika kita sudah belajar dari teladan kita bahwa Yesus adalah teladan di dalam kehidupan kita. Terkadang di dalam kehidupan kita, kita merasa bahwa saya hanya mau kepada orang kaya saja. Saya hanya mau memberi kepada orang kaya saja atau kepada orang miskin atau kepada siapapun. Ingat firman Tuhan katakan, jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Jangan sampai bisa saja Zakheus pada saat itu dia berkata, Tuhan, lihat orang itu membicarakan saya. Saya manusia yang berdosa. Saya tidak layak. Bisa saja. Tetapi oleh karena pertobatan yang benar, ya, Zakheus berkata hal demikian. Tuhan, setengah dari milik akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat.
Ini merupakan suatu bentuk pertobatan yang benar. Bahwa semangat dan tindak lanjut untuk melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahan. Pertobatan yang benar adalah memiliki semangat dan tindak lanjut untuk melakukan sesuatu untuk memperbaiki kelakuan. Kalau secara hukum saudaraku atau adat, dengan mengganti 4 kali lipat, itu sudah lebih dari cukup, saudara. Namun tidak bagi Zakeus. Karena dia sudah menerima kasih yang berlimpah dari Yesus, seperti yang digambarkan oleh Daud dalam Mazmur 23. Pialaku penuh melimpah. Kasih inilah yang mendorong Zakeus untuk melakukan hal yang lain, yang melebihi hukum adat atau hukum yang berlaku pada saat itu. Dengan mengatakan, setengah dari milik, bayangkan saudara, setengah dari milik Zakeus, dia akan kembalikan, dia akan berikan kepada orang miskin. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 9. Setelah Yesus melihat respon daripada Zakeus, dia berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Seandainya Zakeus tidak memberikan hal demikian, tidak terjadi keselamatan, saudara. Dikatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Pelajaran sekolah sahabat kita, ya, pada sahabat yang lalu, berbicara tentang benih Abraham. Firman Tuhan katakan, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan katakan, dan memegang perintahnya, engkau juga anak Abraham. Ketika kita melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh, yang tadinya mungkin tidak menjadi teladan bagi orang lain, malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari saudara, kita sambut panggilan Tuhan dan kembali bertobat dengan sungguh-sungguh. Karena ketika itu saudara lakukan, Yesus yang adalah teladan kita berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, kepada keluarga ini, kepada jemaat yang ada di bumi Kemiling Permai. Karena orang ini, jemaat ini, keluarga ini pun anak Abraham. Ya, kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang dapat menyelamatkan saudara. Keselamatan hanya milik Tuhan, saudara. Yang lain tidak ada tandingannya. Hanya Tuhan sendiri. Di bawah kolong langit ini tidak ada yang lain yang diberikan oleh manusia. Olehnya kita dapat diselamatkan. Dikatakan. Itu makanya di dalam ayat yang terakhir, Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Merupakan panggilan bagi kita semua. Merupakan teguran bagi kita pada saat ini. Yesus yang adalah teladan kita. Dia datang ke dalam dunia ini. Sebab anak manusia datang untuk mencari. Ya, mencari artinya bukan hanya di desa saja. Tetapi di kota-kota dan di desa-desa dan di mana saja engkau berada. Jalankan tugasmu untuk melakukan penginjilan. Kepada siapa saja. Ya, dimanapun saudara berada, saudara temui dan menyelamatkan yang hilang. Karena kenapa? Karena Yesus tahu masih banyak orang-orang di luar kandang Tuhan membutuhkan saudara. Sama seperti domba dikatakan. Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sama seperti gembala yang baik. Saudara yang sudah berada di dalam Tuhan, yang adalah gembala yang baik, yang sudah mendapat teladan daripada Yesus. Ia tidak membiarkan satu domba pun hilang dari kawanannya. Sama seperti dia yang katakan bahwa orang sakitlah yang membutuhkan dokter. Begitu juga dengan orang-orang di luar sana. Mereka membutuhkan saudara dan saya. Mungkin saudara bukan dokter. Tapi mereka membutuhkan uluran tangan saudara. Mereka rindu untuk curhat kepada saudara. Mereka rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah menolak panggilan Tuhan. Belajarlah daripada Yesus. Karena dia adalah teladan kita
dan Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih kepada pendeta.